Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan membahas soal FTM. Teman-teman, FTM ini salah satu project yang udah turun cukup dalam ya. Kalau kita lihat dari chartnya sendiri, FTM ini lumayan drop di tahun 2022 kemarin. Itu penurunannya sebesar 94%, teman-teman. Dan baru-baru ini FTM udah berhasil kembali rebound ya. Tapi sebelumnya kita akan coba lihat dulu ada apa sih, news-news apa aja sih yang ada di FTM. Itu yang pertama itu ada news ya soal keluarnya salah satu co-founder daripada FTM, yaitu Andre Cronje. Ini dia adalah pencipta dari Phantom DeFi ya, yang mana dia sempat mengabarkan keluar. Itu terjadi di bulan Maret kalau nggak salah. Ini beritanya kapan? Ini beritanya Maret 2022, which is ini menyebabkan penurunan terjadi pada Phantom waktu itu. Dan setelah itu Phantom seperti kehilangan arah, guys. Jadi beritanya itu di bulan Maret sini ya. Nah, penurunan yang terjadi karena keluarnya Andre Cronje itu yang di sini ya. Ini adalah pasca berita, setelah muncul berita Andre Cronje keluar, harga Phantom langsung drop. Memang setelah itu bear market terjadi pada kripto, tapi keluarnya Andre Cronje ini berdampak sangat fatal terhadap pergerakan dari harga FTM, teman-teman, karena dia adalah salah satu orang yang penting di project dari FTM ini. Jadi waktu itu ya sempat banyak teman-teman juga yang mengalami mungkin loss ya atau gimana, teman-teman invest di FTM, dan sekarang harga FTM udah kembali berangsur-angsur recover. Terus ini ada news dari ya, dari Bean Crypto. Saat ini itu ada prediksi bahwa FTM itu kemungkinan bakalan dip, mungkin dip lagi ya, atau mengalami penurunan lagi sebelum akhirnya mengalami tren penguatan kembali. Jadi ini sih 2 hari lalu beritanya, dan so far kalau dari prediksi ini menunjukkan bahwa FTM sebenarnya dalam kondisi yang jenuh, teman-teman, jenuh beli ya. Nanti kita akan lihat. Terus juga dari segi news, FTM masih tetap aktif ya. Dia adalah salah satu project yang mana bisa menjadi alternatif buat Ethereum, teman-teman. Kalau kita lihat dari informasinya di CMC, ini adalah project yang hampir mirip seperti Ethereum. Dia punya smart contract, dia punya DeFi, dia punya market NFT. Jadi bisa dibilang menjadi alternatif lah buat buat Ethereum. Kalau teman-teman merasa Ethereum gas fee-nya terlalu mahal, biaya transfernya mahal, transaksinya agak lambat, semua itu banyak diatasi sama FTM. Jadi ya bisa dibilang salah satu alternatif lah yang memang digadang-gadang sebelumnya FTM ini adalah Ethereum killer dan bla 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 bla. Tapi ternyata ya fundamentalnya belum sekuat Ethereum, guys. Dari berita ya so far gitu aja. Ini aku ajak teman-teman lihat siapa saja sih yang punya kepemilikan Ethereum. Sorry, bukan Ethereum tapi Phantom ya, Phantom atau FTM. Kalau kita lihat dari sini, dari data Etherscan, so far masih mayoritas FTM itu dimiliki oleh Phantom Bridge. Ini proyeknya mereka ya, atau yang punya proyek nih, tim daripada FTM itu punya 18% teman-teman untuk kepemilikan total supply yang ada saat ini. Kemudian ada sekitar 27% itu dimiliki oleh wallet Binance. Ya, ini cukup banyak sekali kepemilikan dari Binance terhadap FTM. Dia bisa dibilang menjadi pemilik mayoritasnya. Terus ada ini siapa yang punya address. Cukup cukup banyak juga ya, punya sekitar 6%. Terus sisanya ya relatif 2% dan di bawah 1% sisanya. Dan Binance ini punya banyak FTM buat apa? Oke, kalau kita lihat dari segi kepemilikannya sebenarnya FTM ini cukup dijaga lah sama para whales-whales ini, teman-teman. Lalu bagaimana dari segi project? So far aku belum menemukan ada satu gebrakan baru, tapi FDM ini cukup rajin dalam hal membuat gathering ya. Dia sharing kepada komunitas, bikin acara, banyak orang yang datang, dan Phantom bisa untuk sharing untuk project apa yang mereka bakalan lakukan. Jadi ya inilah yang dilakukan sama project-project crypto di luar negeri. Dan sebenarnya agak iri juga sih kenapa project crypto di lokal itu nggak sampai bikin gathering, menjelasin sesuatu yang inovatif lah. Jadi semoga kedepannya bisa diperbaiki sih.
Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan chartnya. Untuk FTM karena dia udah kemarin turun sangat parah ya. Sekarang kondisinya udah berangsur-angsur lebih membaik teman-teman. Dan posisi daripada FTM saat ini itu dia berada di level resistance kalau aku bilang. Ada indikasi sudah breakout di sini, ada indikasi, tapi kita masih tetap harus waspada sih dalam kondisi ini karena pergerakan dari market ini masih cenderung anomali kalau menurut aku pribadi. Dan ya, kalau kita lihat dari posisinya saat ini, FTM ini sudah sangat positif. FTM berhasil break daripada level resistance di sini di kisaran 0,43, which is saat ini sebenarnya dia udah sempat ngetes nih, sempat koreksi, ngetes level tersebut dan mulai ada rejection. Which is ini adalah sinyal yang positif. Ditambah adanya volume perdagangan yang sangat tinggi. Belum habis sampai situ, teman-teman, kita pakai indikator tambahan, yaitu indikator Loken, di mana indikator ini memperjelas kita apakah ada smart money yang masuk. Kalau kita lihat sebelumnya smart money itu terakhir kali ada di sini di Januari. Setelah itu smart money hilang. Sini ya, waktu pergerakan FTM ini berada di puncaknya. Ya, ini terakhir kali smart money ada. Setelah itu di sini ada berita keluarnya Andre Cronje. Kemudian di sini memang sudah terlihat jelas tidak ada aktivitas dari smart money yang masuk. Market langsung drop, teman-teman. Nah, pertanyaan kita adalah apakah FTM bakalan masuk periode bullish? Kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, kita bisa menemukan di sini smart money jelas tampak ya. Dan ketika smart money itu ada di market, teman-teman bisa lihat harga dari FTM ini melonjak sangat-sangat signifikan. Termasuk di sini juga ketika smart money-nya udah masuk, harga FTM bakalan lanjut rally, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah apakah smart money-nya bakalan tetap berada di FTM untuk short term to mid term, ya, untuk jangka waktu menengah atau beberapa bulan. Kalau menurut aku pribadi, Bitcoin berpeluang untuk masuk fase bullish, teman-teman. Tapi sebelum masuk fase bullish ini masih ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama itu tentunya adalah interest rate, suku bunga ya di Amerika Serikat dan juga di seluruh negeri, seluruh dunia, dan juga untuk krisis resesi lebih tepatnya, di mana semua negara kan saat ini dalam kondisi yang sulit secara ekonomi, tidak terlalu baik perputaran ekonominya, dan suplai uang pun juga cenderung kecil karena ekonomi tidak terlalu bertumbuh. Terlihat dari banyak laporan PDB di beberapa negara ternyata mengalami penurunan, terus juga ya inflasi masih dibilang cukup tinggi juga, sehingga dalam kondisi ini Bitcoin membutuhkan likuiditas, teman-teman. Jadi untuk menggerakkan harga itu butuh uang. Kalau uangnya sedikit, bagaimana harganya bisa naik? Kan gitu konsep dasarnya. Nah, karena memang kondisinya sekarang masih belum begitu baik, kita melihat posisi kenaikan pada FTM ini sebenarnya mungkin bisa ditandai sebagai sebuah awal yang baik. Ya, tapi belum totally bullish. Belum totally bullish yang tinggi banget. Bisa aja di fase ini adalah fase awal, kemudian dia bakalan koreksi, kemudian sideways, koreksi, sideways, kemudian baru rally, tergantung menyesuaikan sama kondisi dari market ekonominya juga. Tapi kalau menurut aku pribadi, harga FTM saat ini untuk jangka pendek ini udah agak mahal. Udah kemahalan ya. Mungkin teman-teman yang mau masuk bisa lebih slow aja. Jangan terburu-buru teman-teman. Kita masih punya banyak waktu sebelum akhirnya nanti di 2024 kita bakalan ada halving untuk Bitcoin, dan biasanya memang dalam kondisi halving tersebut pergerakan market kripto cenderung mengalami tren penguatan. Ya, jadi sabar aja, santai aja. Menurut aku pribadi nggak ada yang terlalu kita harus kejar untuk sekarang. Tapi kalau nanti momentumnya ada, teman-teman mau cicil, silahkan lakukan pencicilan atau melakukan dollar cost averaging istilahnya ya. Nah, kalau kita menggunakan indikator RSI di time frame 1 hari ini udah jelas terjadi penurunan dari indikatornya. Artinya apa? Artinya terjadi bearish divergence. Bearish divergence berarti ada tanda bahwa FTM bakalan mengalami tren penurunan. Masalahnya kita nggak tahu kapan terjadi tren penurunan tersebut. Tapi indikasinya udah mulai muncul. Nah, kalau aku melihat dalam kondisi sekarang, FTM, let's say dia bakalan koreksi. FTM bakalan kemana? Tentunya yang menarik adalah garis EMA
200 yang warna biru ini. Jadi katakanlah FTM bakalan koreksi dalam berapa seminggu ke depan, maka targetnya FTM bisa turun sampai sinilah kira-kira. Jadi di kisaran 0,414 itu menurutku cukup realistis buat FTM. Ya, jadi itu adalah posisi-posisi yang ideal buat kalau teman-teman ada yang mau serok. Apalagi kalau FTM bisa turun lebih dalam lagi dari level tersebut. Nah, itu kesempatan teman-teman buat cicil beli lagi. Jadi dalam melakukan dollar cost averaging sebaiknya tidak langsung all in di satu harga dengan seluruh dana ya. Kita bisa bagi pecah, mungkin 20% kita ambil dulu, nanti kalau turun lagi ambil 30%, atau mungkin 10% tiap periode, mungkin minggu ini 10%, minggu depan lagi 10%. Nah, macam-macam lah metodenya, teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Lalu gimana untuk pergerakan jangka pendek? Nah, kalau aku pribadi melihat posisi saat ini masih cukup anomali, guys. Kenapa demikian? Karena dari beberapa posisi sebenarnya FTM ini udah benar-benar turun ya dari segi indikator udah menunjukkan terjadi penurunan, dan menurut aku pribadi bakalan ada koreksi yang cukup wajar lah terjadi pada FTM. Tapi dengan kondisi yang udah bullish seperti sekarang ini, sepertinya tren koreksi yang terjadi itu cuma sementara, dan at the end FTM bakalan kembali melanjutkan tren penguatannya. Ya, itu yang kita harapkan, semoga market bisa segera pulih ya guys. Kalau untuk target mungkin kita bisa pakai bantuan dari Fibonacci retracement, tarik dari sini ke swing low di sini, maka kita akan menemukan beberapa level yang mungkin cukup menarik. Saat ini posisinya masih cenderung kuat FTM ya, dia bisa bertahan di kisaran 0,47, which is ini adalah level-level di mana FTM masih cenderung berada di harga yang cukup tinggi. Ya, kelihatan juga dari indikator RSI juga menunjukkan hal yang tersebut relatif sama. Cuman dalam posisi yang sideways seperti ini kita juga harus mencurigai nih. Karena apa? Karena FTM ini ada kecenderungan membentuk yang namanya bullish flag. Bullish flag biasanya ditandai dengan fase yang seperti ini. Jadi dia cenderung koreksi mungkin akan ada sedikit koreksi lagi ke sini, ke Fibo 78,6 ya, di kisaran 0,41. Nah, kemudian di sini barulah kita akan melihat FTM menunjukkan apakah FTM bakalan kembali melanjutkan bullish ya, atau dia justru malah terkoreksi, teman-teman. Tentunya itu ada peluang, ada persentase yang kurang lebih cukup sama lah untuk saat ini. Karena yang paling penting adalah kita lihat dulu The Fed bakalan ngapain di tanggal 2 Februari nanti. Jadi kalau The Fed-nya agresif, hawkish, ya bisa jadi kenaikan dari FTM saat ini itu cuma retrace saja, dan kemudian pergerakan market cenderung koreksi. Tapi kalau The Fed-nya mungkin dia slow, udah dovish, udah mau soft landing, nah ini menjadi indikasi bahwa bull flag ini bisa aja terbentuk dan FTM kembali menguat. Katakanlah FTM naik, maka targetnya bisa kemana? Aku sendiri nggak expect terlalu tinggi ya. Kalau FTM bisa naik, mungkin sampai kisaran, oke bentar, kita akan cek dia ada di mana. Kita cek di time frame 4 jam. Untuk level-level yang mungkin menarik itu biasanya kita dapat rejection di sini, yaitu di 0,5 guys. 0,5 ini ada sebuah rejection lagi ya, which is itu sepertinya menjadi level resistance yang cukup ideal kalau kita mau taking profit. Jadi kalau kita korelasikan dengan harga FTM saat ini, posisinya lagi di kisaran 0,47, naik ke 0,5 itu di sini naik sedikit ya, naik sekitar 4%, 5%, ya lumayan lah teman-teman. Akan tetapi kalau memang harganya cenderung tinggi ya, bisa naik, bisa ngepump cukup signifikan, biasanya sih kita bisa tarik garis dari sini, tariknya ke sini, ke swing low terakhir, ya fokus dulu, terus kita pindahin aja langsung. Nah, ini kita pindahin sini, maka targetnya akan bisa sampai ke 0,59.
ya lumayan lebih tinggi teman-teman. Tapi anyway, apapun itu, apakah FTM bakal naik atau turun, saya rasa lebih baik kita lebih safe aja. Kalau teman-teman ada yang trading, teman-teman mau memanfaatkan momentum ini, tentunya harus riset lagi ya. Ataupun teman-teman yang mungkin mau melakukan akumulasi buat invest long term di FTM, ya tentunya teman-teman juga harus melihat harga yang relatif murah. Menurutku sekarang belum ideal buat masuk untuk yang mau invest, mungkin kita tunggu di harga yang lebih murah lagi. Oke, gitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat FTM. So far masih cukup bagus trennya ya. Dan kita akan lihat seperti apa nanti pergerakan lanjutan daripada market crypto. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, tulis aja langsung di kolom komentar. Akhir kata saya Andre, makasih.